vonis demo itu masih masuk di akal. Tapi selama proses hukum demo kayak aneh menurut gue. Karena penegak hukum harus menjalankan prosesnya. Ngerti nggak kalian? Ujungnya nanti dia divonis bersalah atau tidak, itu nanti baru kok demo. Jangan pau ya. Orang masih lagi membongkar-bongkaran kok udah bebaskan. Kalau dibebaskan nggak terbongkar lah itu. Katanya kalian kali yang mau ngebongkar keburukan lawan-lawannya. Entah macam mana. Ya kan, banyak yang nggak paham hukum Kak, betul Kak. Tapi setidaknya mereka tuh kayak nerima gitu kalau dikasih tahu kan. Kayak masa sekelas Bang Fahmi pengacara pakai ngomong ini pasalnya di pasal pemerasan dihilangkan. Ucapan Bang Fahmi itu telah ditangkap keliru oleh netizen, apalagi yang awam hukum. Harusnya pengacara Nikita Mirzani enggak bilang pasal itu dihilangkan. Gimana dihilangin? Coba baca dakwaannya. Pasal-pasal berapa aja? Coba baca isinya. Itu kan di Vitigo udah gua tampilin. Pemerasan. Ngerti nggak? Plus berlapis-lapis. Junto-junto, TPPU, dan lain sebagainya. Udah jelas uang dibayarkan ke PT developer. Jaksa pakai masker aja dibully, iya, nggak penting banget itu masker loh dibahas. Ada nggak pembahasan yang lebih penting daripada masker? Masker dibahas, aneh. Saya aja pemulung ngerti. Sebenarnya Bang, nggak peduli profesi kita apa. Ya kan? Profesi apa itu? Profesi itu sebenarnya gimana ya? Harusnya yang lebih pintar itu Nikita Mirzani sebagai public figure. Harusnya yang lebih pintar itu orang-orang yang support dia, yang katanya istri pejabat, yang katanya artis, yang katanya sekolah di Hollywood, ya kan? Harusnya lebih paham. Jadi ini kebodohan itu bukan karena profesi Bang, menurut gue. Ya kan? Profesi itu takdir. Menjadi cerdas itu pilihan, ya nggak? Aku yang tinggal di luar negeri aja ngikutin beritanya. Seru ya Kak? Seru ya Kak? Katanya endorse, udah jelas-jelas itu bukan endorse ya. Orang dungu pun tahu endorse itu cara mainnya bukan begitu. Kak, kata Kak Zanja bebas apa penjara 20 tahun Kak? Di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Kasih paham Kak, biar nggak on. Ratu pemeran. Jadi memang kayak gini, tipikal ketikan mereka itu juga kayak nggak ini apa ya? Udahlah. Memang gitulah ciri-cirinya. Jadi kalau mau mencirikan itu fansnya Nikita Mirzani atau bukan, lihat aja dari ketikannya. Langsung ketahuan itu fansnya apa bukan. Katanya Nick Bear gak mau salaman sama Doktif. Iya, ada gue posting di Instagram story gue tuh Kak. Ketikan jengger. Ketinggalan gue. Pakai ngomong, emangnya gue teroris? Emangnya gue koruptor? Ya enggak. Lu nggak koruptor, tapi dakwaan lu menyamai vonisnya seperti koruptor 20 tahun, men. Ya, lihat Harvey Mois 20 tahun. Lihat dakwaan lu 20 tahun, ya kan? Vonisnya nanti yang entah berapa. Artinya memang perbuatannya tidak sama. Tapi perbuatanmu itu menghasilkan vonis yang hampir sama dengan koruptor. Gitu loh. Ngerti nggak sih? TPPU, tindak pidana pencucian uang, pemerasan dan pengancaman. Thank you. Begitu. Ini udah mulai banyak boti-boti ya. Boti-boti yang kehilangan arah jati diri. Suka kali aku dengar kamu merdeka. Merdeka, merdeka.
Iya, dikit-dikit ngomong, emang gue teroris? Kau nggak teroris, tapi kau mematikan karakter seseorang seperti pembinih, ya. Gue nggak bisa frontal ya, soalnya di Bennett. Bagaimana kau ngatain Peggy Setiawan waktu itu? Orang di mana-mana sedang membela dia, korban salah tangkap, malah kau suruh dia busuk di penjara. Apa nggak melebihi teroris itu? Hah? Kalau hari ini kau bilang kau bukan teroris, kau bukan koruptor, iya, tapi kelakuanmu itu sama, nggak ada bedanya. Caranya aja yang beda. Mematikan karakter orang dengan menghina-hina fisik orang, dengan menghina keluarga orang lain, menghancurkan mental orang, menghancurkan kredibilitas profesi seseorang. Itu apa namanya? Itulah namanya penjahat bandit, ya. Hantu kau tuh. Jadi jangan lagi kau bilang, emang gue jahat. Kau gak bisa berkaca. Yang bisa memberitahumu itu hari ini. Hari inilah kau dikasih tahu apa perbuatanmu. Ya, mungkin menurut si mereka ini itu perbuatan yang biasa. Tapi ternyata setelah diseriusin, tindakan itu tindakan kriminalitas tindakan kriminal tingkat tinggi. Ya, di mana vonis dakwaannya aja itu sampai 20 tahun ya, vonisnya berapa nggak tahu lah nanti. Gitu loh. Sampai dia jelek-jelekin ibunya Peggy, bener itu. Bener banget itu, Kak. Ya kan, jadi kayak bahasa-bahasa dia tadi tuh, ya nggak cocok lah ya kan, kutipan-kutipan yang dikasih itu nggak cocok tentang orang yang dizolimi. Kau suci, kau merasa kau nggak pernah menjolimi orang lain. Itulah tindak tanduk iblis. Jadi jangan lagi kau bilang nanti, emang gue iblis? Iya, kau bukan iblis, tindakanmu yang seperti iblis gitu loh. Kau bukan teroris, tindakanmu yang seperti teroris. Kau bukan koruptor, tindakanmu yang seperti koruptor, ya. Kalau koruptor dilarikan kemana duitnya? TPPU kan? Tindak pidana pencucian uang kan masuknya kan? Ya kan? Mana ada koruptor yang nggak ngalihkan duitnya? Sama seperti yang kau lakukan, hanya versinya berbeda. Ya kan? Kau memoduskannya seperti endorse begitu. Makanya kalau udah salah tuh diam, sadar diri, akui kesalahan. Besok kalau kau baik, nggak menutup kemungkinan semua orang, semua lapisan masyarakat mencintai Nikita Mirzani. Tapi kalau kalian terus-terusan membiarkan dia dengan kesalahan-kesalahannya, itu tandanya kalian terus-terusan menghancurkan kehidupannya, bukan malah menyelamatkan dia gitu loh. Nick Mir suka menghina orang, betul. Gitulah ya. Pengacaranya sih Kak. Kebal hukum gak bisa lari dari kebalnya karma lu, benar. Iyalah, benar banget. Kutipan ayat yang dia lantunkan itu memang benar sekali, pas cocok. Jadi itu akan berlaku kepada siapapun, termasuk dirinya ataupun kita. Menurut kakak, Nick Mir bakal kena hukuman berapa tahun? Di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun menurut gue ya. Kalau misalnya dia nggak minta mediasi, nggak minta RJ, ya kan? Gitu. Gue nggak akan baca komentar-komentar nggak penting ya. Unbelievable Kak. 15 tahun udah deh, udah diketok palu sama yang maha kuasa. Kenapa RG ngasih duit? Kan udah dibilang, makanya nanti untuk jelasnya kita dengar di persidangan bagaimana rentetan chattingnya gitu loh. Mau lu pargoy nggak ada yang peduli. Gue juga nggak peduli, bahkan gue tidak mempersiapkan diri gue untuk pargoy ya. Jadi sesuatu apa namanya yang gue suguhkan ke lu itu sebenarnya gue udah tahu takarannya, paham nggak? Nggak bisa lupa kalau lagi ngatain netizennya
Gembala. Intinya merdeka. Kakak emang boleh ya RG nggak datang ke persidangan? Kan memang belum waktunya. Kalaupun dia nggak datang kan ada pengacaranya. Nanti pada saat pembuktian dan kesaksian baru dia datang. Kalau sekarang kan harusnya kan udah datang. Kalau nggak ada eksepsi. Tapi kan ada eksepsi. Ya ngapain dia datang? Masa dia duduk di belakang nonton? Ngapain? Ya udah kalau gitu gue mau makan dulu guys karena ini udah kemalaman. Buat kalian lovers ataupun haters sehat selalu. Terima kasih udah ngedengerin gue, udah diskusi di sini. Nanti kita sambung lagi. Doakan yang terbaik buat Nikita Mirzani dan buat lawannya. Doakan juga netizennya biar nggak dungu ya. Biar belajar baca, biar ya gitulah pokoknya ya. Salam sehat buat kita semua. Bye bye.